Saat ini ketika orang di belahan bumi yang lain sudah sibuk mendaftar untuk jalan-jalan ke outer space, kita masih sibuk memikirkan how to put food on the table. Apa yang jadi PR kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mempersiapkan generasi penerus kita untuk menjadi SDM yang unggul di masa depan? Seorang bayi yang lahir hari ini akan berusia 30 tahun pada tahun 2050. Jika semuanya berjalan lancar, bayi itu akan masih hidup pada tahun 2100 dan bahkan mungkin menjadi warga aktif abad ke-22. Apa yang harus kita ajarkan kepadanya yang akan membantunya bertahan dan berkembang di dunia tahun 2050 atau abad ke-22? Keterampilan seperti apa yang dia butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, memahami apa yang terjadi di sekitarnya, dan menavigasi labirin kehidupan? Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam diskusi rutin setiap Sabtu sore bersama Desni dan Jojo. Ini adalah diskusi yang sudah berlangsung selama 2-3 bulan terakhir sebagai hikmah di balik pandemi, di mana orang tak ada pilihan lain, tinggal di rumah sambil mencari kreativitas hidup yang baru. Tema kita sore ini adalah tentang resilience. Ya. Resilience itu mungkin di dalam makna letterlexnya adalah kemampuan manusia, kemampuan seseorang untuk beradaptasi menghadapi problem hidup yang dia hadapi. Tidak ada pilihan lain, hidup itu berjalan amat sulit, terjal, tidak ada hidup yang mudah, dan manusia harus punya kemampuan untuk menghadapi segala macam ujian hidup itu. Dia harus punya kapasitas untuk survive menghadapi setiap persoalan yang dia hadapi. Nah, manusia resilience itu manusia yang tidak pernah melihat kegagalan sebagai kegagalan, tapi melihat kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda. Dalam banyak hal, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang resilience, punya kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan dan perubahan hidup. Terutama pada bidang-bidang hidup yang keras, misalnya di politik ya. Mungkin Pak Prabowo itu dapat dikatakan manusia resilience ya, di bidang politik. Udah 3 kali maju, gagal, tapi dia tetap survive, dan nanti 2024 dipastikan maju lagi. Walaupun mungkin kalah lagi ya. Nah, di bidang yang lain kita lihat juga banyak. Hari ini tema kita soal itu, yang akan bicara adalah Desni dan Jojo. Kita akan punya waktu berdialog sampai 5:30. Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa, saya persilahkan kepada Desni, lalu kemudian langsung kepada Jojo. Silakan. Iya, makasih udah Elsa. Saya mohon izin mematikan kamera supaya dipastikan koneksinya tidak terpotong ya. Oke, sebentar. Ini share. Iya, aku kok. Sudah terlihat di layarnya. Sudah. Sebentar aku hide dulu. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di diskusi online mingguan kami.
komunitas membangun positivity. Bagi yang baru pertama kali bergabung, nama saya Desni Saharia Raharjo, dan bersama dengan suami saya, kami berdua mengelola sebuah komunitas yang bernama Komunitas Membangun Positivity. Dan bersyukur sekali sekarang sudah cukup banyak teman-teman yang bergabung di komunitas ini. Ada Katami, udah Elsa, Pak Syamun, Butri, dan lain-lain. Yang teman-teman KFMP yang juga hadir sore ini. Baiklah, kita mulai saja ya. Ini saya hide dulu, muncul terus. Oke. Presiden Jokowi menuliskan ini di akun IG-nya pada tanggal 19 Agustus 2020. Katanya, kejayaan sumber daya alam sudah hampir selesai. Untuk ke depan, kita harus membangun fondasi SDM yang berkualitas, yang menguasai ilmu dan teknologi. Untuk apa? Tentunya untuk dapat bersaing dengan masyarakat global. Bukan hanya bersaing, tapi unggul. Dan menurut beliau, kualitas SDM itu harus dibangun sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, kesehatan ibu dan anak menjadi kunci. Tidak boleh lagi ada stunting pada anak. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI pada 2018, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 30,8%. Bravo, Tenggo. Kenapa stunting penting? Kenapa stunting menjadi perhatian? Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting, terima kasih. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Nah, kalau anaknya sudah sehat, kualitas pendidikannya juga harus ditingkatkan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menciptakan manusia yang cerdas dan mampu berkarya, tapi juga mencetak generasi Pancasilais yang toleran, yang kokoh, bergotong royong. Berdasarkan riset dari Bank Dunia tahun 2020, Indeks Sumber Daya Manusia atau Human Capital Index Indonesia berada pada peringkat 96 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia adalah 0,54, meningkat dari 0,53 di tahun 2018. Tapi tetap tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Singapura bahkan menduduki peringkat pertama di dunia. HCI adalah salah satu program Bank Dunia yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana kesehatan dan pendidikan dapat mendukung produktivitas generasi pendatang. HCI menggabungkan komponen probabilitas hidup sampai usia 5 tahun, kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan, termasuk masalah stunting. Nilai 0,54 itu artinya seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan 54% produktif jika dia berada di bawah benchmark pendidikan lengkap dan kesehatan penuh. Untuk mengejar ketinggalan tersebut, memang diperlukan upaya serius dalam peningkatan sumber daya manusia kita. Dalam 5 visi Jokowi untuk Indonesia tahun 2019-2024, pembangunan SDM ada di dalamnya bersama-sama dengan mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, serta APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerintah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Lebih lanjut, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. Khusus sektor kesehatan yang menjadi perhatian besar saat ini, pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalisasi capaian atas alokasi 5% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas,
bagi setiap orang, termasuk pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. Semuanya itu untuk menciptakan manusia-manusia unggul, manusia yang kompeten, berkarakter, memiliki karakter kebangsaan, individu-individu yang produktif, memberikan manfaat atau maslahat, serta dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan profesional. Wapres Ma'ruf Amin menambahkan, negara ini memerlukan pembinaan karakter, karena kita ingin hasil pendidikan kita itu memiliki kompetensi dan juga karakter yang baik, akhlak yang mulia, dan memiliki komitmen kebangsaan. Big question-nya adalah, tidak disebutkan ketangguhan di sana. Bagaimana dengan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas? Bagaimana dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan, untuk cepat belajar hal-hal baru, dan untuk menjaga keseimbangan mental anak-anak kita dalam situasi sulit? Karena satu-satunya hal yang konstan di masa depan hanyalah perubahan, dan diperlukan resilience atau ketangguhan untuk bisa menghadapi itu. Misalnya, siapa yang bisa menjamin bahwa memberikan anak-anak kita pelajaran tentang coding yang sekarang dianggap langkah maju, ternyata di tahun 2050 nanti fungsinya akan diambil alih oleh artificial intelligence misalnya. Skill set tentu perlu, tapi manusianya yang lebih perlu dipersiapkan. Apa sih ketangguhan atau resilience itu? Menurut Fletcher dan Sarkar tahun 2013, resilience adalah proses dinamis di mana seorang individu dapat menahan kondisi yang menantang sambil tetap mempertahankan fungsi fisik dan fisiologis yang relatif normal. Resilience pada dasarnya adalah seperangkat keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk tidak hanya sanggup melewati masa-masa sulit, tetapi untuk berkembang setelahnya. Dan dengan sedikit latihan, siapapun dapat mengembangkan resilience. Itu kata Dr. Stephen Southwick dari University of Yale. Dan research science menunjukkan bahwa latihan resilience ternyata mengubah otak kita, tentunya ke arah yang lebih baik. Tentunya. Otak yang tangguh merespons emosi secara berbeda. Jika kita melatih otak kita, bagaimana kita bertindak di bawah tekanan, akhirnya bisa ada di bawah kendali kita. Seperti biasa, di slide terakhir, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul adalah, resilience ini bawaan sejak lahir atau dibentuk sih? Kalau resilience bisa dilatih, bagaimana caranya? Bagaimana resilience dapat berkontribusi pada SDM Indonesia yang unggul? Jelas ini bukan hanya tugas pemerintah. Tentunya ada bagian yang harus kita ambil. Demikian, Uda Elsa. Saya kembalikan kepada Uda Elsa dan Kak Tami. Oke, terima kasih Desni. Bang Langsung Elza, aja Jojo. Kak, Kami aku mengetes suaraku. Ya, Apakah udah sudah. jauh? Karena tadi aku menjauh-jauh mencari sinyal dan akhirnya dapat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sudah terdengar Tami dengan jelas sekali. Ya. Dapat sinyal dari mana itu? Muter ruangan mencari. Oke. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu, ketemu lagi dengan kami di sini, Elza, Tami, saya, Desni ya. Nah, kali ini kita bicara tentang resilience atau ketangguhan dan SDM unggul. Tapi tentu dengan perspektif neuroscience, sebagaimana biasa memang diskusi kita selalu seputar itu ya, seputar fungsi otak. Gitu. Tadi Desni udah menjelaskan cukup jelas tentang definisi resilience gitu dan kaitannya dengan SDM unggul. Saya cuma mau menambahkan beberapa di sini ya. Indonesia tentu telah berbeda sekarang dibanding dulu gitu ya. Terutama secara ekonomi kita lebih bagus ini menurut para ahli ya yang bicara tentang bagaimana ekonomi Indonesia sudah semakin baik. Tentu itu karena banyak aspek yang dikembangkan oleh pemerintahan sekarang. Tapi meskipun bagaimanapun itu baru 10 tahun, tentu belum cukup mengimbas ke faktor-faktor lainnya gitu atau ke sektor-sektor lain. Nah, yang masih tadi Desni juga sampaikan adalah SDM unggul ternyata masih perlu ditingkatkan sebagaimana Presiden sudah menyatakan itu gitu karena ada beberapa data yang menunjukkan kita masih di bawah negeri-negeri di Asia gitu. Jadi nampaknya kita masih perlu
panjang lagi berjuang supaya Indonesia jauh lebih bagus, yaitu dengan meningkatkan SDM unggulnya. Terus apa kata neuroscience mengenai SDM unggul? Itu yang kita mau lihat atau yang mau paparkan sekarang ini dalam diskusi kita ini. Jadi memang kaitan neuroscience belum banyak dibahas oleh ahli-ahli lain ya barangkali ya. SDM unggul selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sebelumnya kita udah kenal banget gitu. Tapi bagaimana mengkaitkannya dengan fungsi otak atau maksimalnya fungsi otak pasti jarang sekali yang bicara tentang itu. Nah ini kita juga mengkaitkannya dengan resilience, karena resilience menurut neuroscience adalah sebuah kondisi di otak di mana saat otak berfungsi maksimal gitu, sehingga menghasilkan banyak hal seperti kecerdasan, produktivitas, kreativitas, inovasi, sampai kemudian juga kecenderungan pada altruisme atau kebajikan dan kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh tentu penting untuk meningkatkan SDM. Nah, saya kira saya perlu memutar satu film bagus ya, hanya untuk memberi ilustrasi tentang. Sudah terlihat videonya? Belum ya, sebentar ya. Mesti diapain dulu ya? Di stop dulu ya, di stop, kemudian di share lagi. Oke. Ya, sebentar. Share lagi. Sudah ada ya? Ya, oke. Sudah? Oke, makasih Pak Samun. Nggak ada suaranya. Oke. Di mana ya sharing ininya suaranya? Lupa saya. Sebentar ya. Matiin dulu aja. Matiin dulu. Share screen. Tadi nggak ada suara. Ya coba share screen dulu. Bukan gitu, share screen dulu. Share screen. Ini diklik. Dua. Oke. Mana videonya? Ini duanya diklik, ini juga. Ini. Saya ulang lagi ya, mohon maaf. Seperti biasa, saya nggak biasa muter video jadi lupa. Guys, we all know the upper class people, and we all know Sudah ada suaranya. middle class people. Ada But suaranya did ya? you know Sudah. about the useless class? Sudah ada, Pak. Yes, Yeah. it's a new group of people that you or your kid may be part of. Trust me, this video is worth your time. I learned about it by reading this book. Let me explain. See, in the world, 90% of people that can work have a job. And based on how much the job pays, they are in one of three classes: upper, middle, or lower class. But in the future, a lot of our jobs will simply disappear. For example, take the taxi. Right now, we have millions of taxi drivers, but most cars in the future will drive themselves, just like this Tesla. No, you don't need to do anything. No speed, no speed. If you want to Wow, drive, it's self-driving. No hands. No hands. But I Look, gotta pay Mom, attention. No hands. And because of this technology, at some point, we will not need a human to drive this car. It's much safer for a robot to do it. And this is how millions of taxi drivers will be out of a job. And you didn't hear that from me, you heard it from the author himself. Hi, my name is Yuval Noah Harari, and I wrote the book 21 Lessons for the 21st Century. Every year, about 1.3 million people die in traffic accidents around the world. Autonomous vehicles might end up cutting that number to nearly zero. Travel agents, McDonald's staff, or even airport check-in staff will also be out of a job. In other words, we will have so many humans and not enough jobs to give them. Machines are taking over, and if you don't know how to code, it's going to be really hard to get another job. So millions of people will be unemployed and unemployable.
This sounds depressing, but please hear me out. We build machines not to make life harder, but to make it easier. And when machines do all the work for us, we can spend time doing what we love, traveling, creating, and building families. But the real question is, when you don't have a job, how do you make money? Well, this is the difficult part. If you trust your government to take care of you, then you have nothing to worry. In the future, the government will give you a universal basic income so you can live comfortably forever. The useless class will just have fun. If you don't trust your government, then you better learn how to code or how to make videos fast so you can get a job in the future, because there is a risk that you will be unemployed, unemployable, and broke. This is a future no one wants to see. I think you get it by now. The glass is half full, half empty. But the idea is very exciting. In the future, humans will not need to do boring work for money. They will only work for fun. They will create music, they will create videos, friendships, and families. The useless class will have the most fun. Let the robots do the work and let us do the living. Menarik. Ya, saya kembali lagi ke presentasi yang sebelumnya. Ya, tadi dari Nest Daily ya, sebenarnya itu mengenai useless class yang muncul menurut Harari di masa mendatang atau masa dekat ini gitu. Jadi itu ilustrasi bagaimanapun kita membangun SDM gitu, tapi masa depan sebenarnya bisa nggak jelas karena banyak sekali perubahan-perubahan yang memicu perubahan lain sehingga kita nggak tahu apa yang menghilang, pekerjaan apa atau profesi apa yang menghilang. Menurut Harari itu ada banyak sekali. Tadi digambarkan lebih banyak ke mobil yang nggak ada supirnya atau taksi yang menghilang gitu. Padahal ada yang jauh lebih mungkin mengerikan gitu. Seperti dia bilang profesi pengacara pun bisa hilang, dokter bisa hilang gitu. Apalagi orang-orang yang bekerja di bank itu akan nggak ada lagi gitu karena semua tergantikan dengan teknologi atau dengan AI, artificial intelligence gitu. Nah, karena begitu rumit masa depan gitu, SDM unggul yang kita mau bangun ini yang bagaimana gitu, apakah cukup dengan paradigma lama gitu atau dengan cara-cara lama, sehingga di sini saya mau menyebutkan neuroscience amat penting gitu, karena neuroscience berhubungan dengan bagaimana berfungsinya otak secara maksimal gitu, sehingga perubahan yang begitu cepat yang sering sekali dibilang oleh Harari di masa depan itu bisa kita hadapi dengan pengetahuan neuroscience yang sudah berkembang baru sebenarnya, karena 3 dekade itu termasuk baru gitu ya, 3 dekade terakhir. Sehingga apa yang kita mau paparkan di sini adalah SDM unggul yang dikaitkan dengan resilient yang dijelaskan oleh neuroscience. Oke. Kita lanjut ke slide-slide berikutnya. Ini 3 slide yang sebenarnya sudah berulang-ulang di diskusi sebelumnya, jadi saya singkat aja, saya nggak bacakan atau nggak paparkan gitu. Dan satu mengenai about us, kemudian mengapa kami mempromosikan berbagai research science itu atau lifestyle baru ini gitu, itu yang saya jelaskan. Kemudian perubahan positif yang terjadi pada kami juga menjelaskan mengapa kami mempromosikan ini terus gitu sejak dari tahun 2015. Nah, lalu ini cara memaksimalkan fungsi otak ini juga sebenarnya berulang juga, tapi saya kira saya harus ulang karena memang sangat penting sekali gitu mengenai memaksimalkan fungsi otak gitu. Karena apa? Ini
fungsi otak yang maksimal itu membuat kita atau membuat otak kita menjadi lebih cerdas. Tadi saya sudah sebutkan sebenarnya, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih produktif, lebih punya solusi dan lain sebagainya. Ini semua dari riset sains. Saya sendiri bukan pakar neuroscience gitu, tapi saya membaca banyak sekali, kemudian buku dan artikel, sehingga kemudian saya menemukan ada 6 setidaknya yang muncul dari banyak sekali riset sains gitu tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Itu ternyata 1 meditasi, 2 menulis jurnal positif gitu. Sebenarnya ini ada dalam kurung ada bersyukur, tapi dalam riset sains kemudian dikembangkan ternyata bersyukurnya itu harus spesifik, yaitu dengan cara menulis jurnal positif. Terus kemudian ada altruism itu berbuat baik ya, yang paling sederhana terjemahannya gitu, tapi sebenarnya jauh lebih itu yang kemarin beberapa diskusi sebelumnya kita udah bicarakan gitu. Jadi semua ini sampai ke bawah dari relationship, olahraga, termasuk makanan, adalah apa kegiatan-kegiatan yang bisa membuat otak kita menjadi maksimal berfungsinya. Tapi ditaruh di urutan pertama itu meditasi, karena memang menurut berbagai riset sains gitu, meditasi memang memberikan pengaruh positif dalam membuat menjadi lebih maksimal. Makanya ditaruh di atas itu karena memang risetnya juga begitu banyak. Dan kedua jurnal positif. Tapi yang di bawah ini bukan berarti dia nggak penting gitu, tetapi hubungannya lebih kadang dia lebih dianggap lebih sulit dilakukan gitu, tapi juga menghasilkan perubahan yang lebih sedikit gitu. Meskipun demikian agak bagus kalau kita semua jalankan dari 1 sampai 6 itu. Lalu mengapa resilience? Oke, ya, di slide berikutnya kemudian kita butuh resilience setiap saat. Nah, tadi saya udah bilang bahwa kondisi positif itu juga sebenarnya kata lain dari resilience gitu. Kata lainnya juga sebenarnya orang dulu sering pakai kata kebahagiaan atau happiness atau well-being gitu. Tapi kemudian ada beberapa neuroscientist yang menggunakan kata positif untuk mengganti happiness, mengganti well-being gitu. Dan ada lagi kata lain juga ternyata resilient. Jadi setiap mereka yang kondisi otaknya berfungsi maksimal itu itu berarti juga punya ketangguhan atau punya resilience setiap saat, memang betul harus setiap saat. Jadi kenapa resilience harus dibahas gitu, karena kondisi positif atau positivity atau happiness atau kebahagiaan yang kita punya bisa turun tingkatnya. Karena apa? Karena ada beberapa masalah yang bisa terjadi di sekitar kita atau pada kita gitu, yang seperti saya sebutkan sini, ada krisis keuangan, krisis relationship seputar rumah tangga atau kehidupan berpasangan, itu juga menurunkan kebahagiaan kita, kemudian juga membuat otak kita berfungsi kurang maksimal. Juga yang lain, krisis kesehatan, penyakit, kecelakaan, kehilangan orang yang dicintai atau dijadikan tempat bergantung, tragedi karena bencana sekarang ini adalah tragedi, bukan tragedi ya, ada pandemi yang membuat kita kehilangan positivity, kehilangan happiness sedikit atau turun gitu ya, sehingga fungsi otak kita menurun. Juga tekanan lingkungan sekitar, misalnya tekanan di pekerjaan, sekolah, karir, bisnis, karena rasialisme, agama, suku, orientasi seksual, ya, itu terjadi pada beberapa orang yang punya label LGBT misalnya, atau golongan dan kelompok, itu semua menurunkan happiness kita atau positivity kita, sehingga kita fungsi otak menurun, resilience pun menurun gitu. Nah, tantangan hidup ini tentu bisa datang kapan aja, di saat kita masih kecil, atau sedang produktif, atau di puncak karir, atau macam-macam. Saat kita lagi membangun rencana hidup kita, tiba-tiba kita dihantam pandemi, itu bisa menghancurkan banyak hal gitu. Dan paling penting adalah fungsi otak kita menurun. Jadi itu kenapa kita judul diskusi kita ada kata resilience-nya atau ketangguhannya. Nah, neuroscience juga harus kita singgung juga, karena memang ini untuk bisa menjelaskan betapa pentingnya neuroscience untuk mendapatkan fungsi otak yang positif tadi, yang nanti akan berkaitan sekali dengan SDM ya.
karena tanpa neuroscience kita nggak tahu bagaimana menghasilkan SDM dengan cara-cara baru, bukan cara-cara lama, yaitu cara-cara bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga kemudian nanti kita bisa mendapatkan menjadi lebih produktif, menjadi kreatif dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Neuroscience mengungkap banyak hal tentang otak gitu. Yang tadi saya sudah sebutkan, dia menjelaskan bagaimana kita memiliki emosi, perasaan, naluri, bagaimana menyimpan, mengambil memori, bagaimana menjadi lebih cerdas, kreatif dan lain sebagainya. Bahkan juga bagaimana menjadikan tubuh kita sehat. Sehat ini kan tentu penting untuk produktivitas atau untuk SDM. Kalau badan kita nggak sehat, tentu kita nggak bisa lebih produktif. Kalau nggak lebih produktif itu bukan SDM yang unggul gitu. Jadi itu banyak hal di neuroscience mencoba mengungkap itu yang dulunya nggak terungkap gitu. Bahkan oleh psikologi bukan berbeda sekali dengan neuroscience. Neuroscience lebih mirip dengan positive psychology, meskipun namanya ada positive psychology, tapi dia bukan psikologi gitu. Dan bahkan neuroscience juga mengungkap bagaimana masyarakat sebuah negeri terbentuk menjadi masyarakat yang maju, produktif, disiplin, sejahtera, dan lain sebagainya. Kalau dulu kita pakai ukurannya adalah Human Development Index gitu ya, sekarang PBB punya satu lagi yang baru 2012 kemarin diterbitkan tiap tahun, yaitu World Happiness Report. Ini dia menggambarkan satu negeri itu maju atau enggaknya dari happiness yang dimiliki warganya. Ada beberapa tulisan, saya sendiri udah pernah berapa kali nulis gitu tentang World Happiness Report ini. Terakhir saya nulis tentang tahun 2001 karena diterbitkan di tahun 2001 bulan Maret lalu. Dia bukan topiknya, World Happiness Report juga sekaligus menyorot bagaimana pandemi mempengaruhi happiness di setiap negeri gitu. Nah di sini juga sekalian saya juga menjelaskan bagaimana 6 aspek yang diukur oleh World Happiness Report itu untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan itu bisa membuat satu warga menjadi bukan satu warga, satu negeri menjadi lebih maju, lebih sejahtera, lebih pros pada humanisme dan lain sebagainya yang bagus-bagus gitu. Jadi ini ada linknya, tinggal dibuka, tinggal diklik. Nanti Desni akan membagikan alamat link dari presentasi saya, bisa di-download, jadi bisa dibaca, didalami lagi setelah diskusi ini selesai. Sebelah kanan ada tentang your brain at positivity is 31% more productive than your brain at negative, neutral, or stress. Itu menggambarkan bagaimana SDM sangat membutuhkan neuroscience, membutuhkan riset-riset sains untuk membuat otak menjadi lebih berfungsi maksimal gitu ya. Jadi stres itu atau sekedar neutral aja itu nggak membuat kita lebih produktif. Nah, ada lagi tentang neuroplasticity, ini juga hasil dari riset-riset sains gitu, bahwa otak itu ternyata bersifat sangat plastis. Di umur berapa aja intinya kita bisa meningkatkan atau bisa memperbaiki kualitas fungsi otak kita. Ini pengulangan, tadi saya sudah sebutkan, happiness adalah positivity, yaitu kecerdasan meningkat, kemampuan menganalisa, kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya, semua tadi sudah saya sebutkan. Ini ada di dalam bukunya Sonnecker, beberapa bukunya Sonnecker kalau salah judulnya Positivity, hampir sama dengan buku judulnya dari Barbara Fredrickson kalau salah. Jadi intinya adalah positivity adalah kondisi otak saat berfungsi maksimal. Nah itu yang saya dapat, saya bikin satu komunitas namanya Membangun Positivity. Kenapa juga pakai nama Positivity? Itu terinspirasi dari apa yang ditulis oleh Sonnecker. Dia menggunakan kata positivity untuk mengganti kata happiness. Jadi ini pentingnya berhubungan dengan nanti SDM. Ada lagi Barbara Fredrickson, ini juga dia menulis buku Positivity judulnya, dan yang utama adalah dia menunjukkan bahwa penting sekali kita punya positivity ratio itu 3:1. Positivity ratio dia lebih banyak mengenai positive emotion.
Kalau kita punya positive emotion yang besar, itu artinya bahagia menurut apa yang disebut Barbara Fredrickson dalam buku ini. Jadi sebaiknya tiap hari memang kita punya 3 lebih besar daripada satu yang negatif. 3-nya positivity, 3-nya negativity. Kalau kita rasio positivity rasionya segitu terus gitu 3:1, kita bisa berharap kondisi otak kita terus berfungsi maksimal. Itu yang disampaikan Barbara Fredrickson di dalam bukunya ini gitu. Ini ya saya hanya memberikan ilustrasi. Kemudian betapa pentingnya otak yang maksimal itu, terus kemudian bagaimana caranya melakukannya gitu. Sains seputar ini itu seputar bagaimana memaksimalkan fungsi otak ini sebenarnya udah menjadi sebuah industri dunia. Komunitas membangun positivity sudah pernah mendiskusikan soal ini, bagaimana meditasi atau mindfulness gitu menjadi industri dunia. Ini semua adalah seputar bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Ini ada link-linknya yang bisa saya sampaikan gitu, bagaimana sekarang orang menjadikan neuroscience atau sains yang seputar otak itu menjadi penting sekali gitu. Misalnya ada majalah Time menyebutkan tentang orang Amerika membelanjakan miliaran dolar per tahun untuk mengikuti mindfulness program, termasuk MBSR, mindfulness based stress reduction ya. Terus kemudian ada tahun 2012 ada berbagai aplikasi, sebenarnya salah satunya adalah Headspace namanya aplikasi. Semuanya adalah untuk bertujuan memaksimalkan fungsi otak, termasuk juga ada aplikasi Calm, dan ada beberapa link lainnya juga menunjukkan bagaimana ini semua sains seputar otak sudah menjadi industri dunia yang bernilai miliaran dolar. Nah, kemudian kalau kita ngomong tentang memaksimalkan fungsi otak, tentu kita harus juga mau berbicara tentang apa tantangannya, apa yang bisa menghambat otak menjadi fungsi otak menjadi maksimal. Ternyata stres sangat merusak positivity, merusak happiness, atau merusak kondisi otak. Nah, saat stres terjadi, amigdala terputus dengan interaksi ya dengan antara amigdala dan prefrontal cortex. Bahkan prefrontal cortex berhenti bekerja. Jika stres terjadi terlalu lama dan terlalu sering, maka prefrontal cortex akan mengecil dan fungsinya menurun. Sebaliknya, amigdala juga mengecil atau membesar, Kemudian saat stres terjadi, hipokampus juga terputus dengan prefrontal cortex. Padahal proses menyimpan dan mengambil memori harus bekerja dengan prefrontal cortex. Padahal prefrontal cortex kita tahu fungsinya adalah untuk berpikir dan lain-lain yang penting, yang berkaitan dengan kecerdasan, kreativitas dan lain sebagainya. Lalu ini yang di bawah sama gitu ya. Jadi stres memang merusak otak. Penjelasannya seperti ini. Penjelasan yang paling sederhana ya. Kemudian saya juga mesti sampaikan gitu, hubungannya stres itu dengan kesehatan mental dan SDM unggul. Memang itu semua berkaitan erat gitu. Karena misalnya saya beri contoh, Amerika itu membelanjakan 25 miliar dolar per tahun untuk psychopharmaceutical. Jadi 25 dolar itu cukup besar sekali kan gitu, karena apa, banyak orang stres, banyak orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Kemudian WHO bilang setiap $1 yang dibelanjakan pemerintah untuk menangani stres dan depresi di masyarakat akan menghasilkan $4. Karena kesehatan dan produktivitas masyarakat meningkat. Jadi memang kalau kesehatan mental kita baik, artinya stres bisa diturunkan sangat di tingkat yang paling rendah, maka kita akan dapat produktivitas, atau itu artinya juga berkaitan dengan SDM yang membaik. Jadi kalau di bawah ini stres menyebabkan penduaan dini ya tambahan, karena penduaan dini itu berkaitan juga dengan kesehatan yang semakin memburuk gitu ya, padahal usia belum terlalu tua gitu. Jadi memang diperlukan kesehatan untuk mendapatkan SDM yang unggul. Jadi ini kaitannya begitu dengan pemerintahan juga tentu ada hubungannya. Kalau pemerintah nggak menangani kesehatan mental atau nggak mempunyai program untuk memperbaiki fungsi otak atau meningkatkan fungsi otak, pasti kita dapatnya ini, bahwa produktivitas dan SDM menurun. Nah,
Kita kan tadi kembali ke awal sekali di slide yang paling awal sekali bahwa kita saya dan Desni dan teman-teman dari Membangun Positivity itu menemukan dari berbagai research science di seluruh dunia yang banyaknya minta ampun barangkali ya gitu ya, bahwa bagaimana caranya meningkatkan fungsi otak tadi saya sudah sebutkan. Salah satu yang paling bukan salah satu, tapi yang paling menghasilkan perubahan positif di otak adalah meditasi. Menurut banyak sekali riset gitu. Nah, salah satu mereka yang ahli di bidang ini dalam penelitian ini adalah Richard J. Davidson gitu, yang udah 30 tahun meneliti orang-orang yang melakukan meditasi. Juga ada Matthew Ricard gitu dari Prancis yang belajar Buddhism sehingga kemudian dia jadi Buddhism. Dia juga melakukan penelitian pada meditasi gitu. Dia aslinya adalah scientist kalau nggak salah, Matthew Ricard gitu. Jadi mereka menemukan bahwa meditasi ternyata menurunkan tingkat stres atau hormon kortisol yang terlalu banyak dan terlalu lama. Tadi saya sebutkan bahwa stres yang bisa menghambat kita mendapatkan fungsi otak yang maksimal karena ada hormon kortisol yang keluar saat stres gitu. Nah, stres merusak otak dan kesehatan dan terjadi setiap hari karena faktor dari luar diri kita yang tadi saya sebutkan ya. Ada persoalan-persoalan dari luar gitu, kejadian macam-macam gitu yang menimpa kita itu dari luar. Kemudian dari dalam sendiri ada mind wandering, itu udah kita diskusikan di dalam diskusi sebelumnya, atau selain mind wandering itu semacam default mode network di otak yang ternyata membuat kita menjadi stres gitu. Itu alami, bisa dicegah, yang bukan dicegah, jadi turunkan melalui meditasi. Lalu benefit lain dari meditasi yang memaksimalkan fungsi otak, otomatis karena stres turun gitu. Yang fungsinya, kalau fungsi otaknya membaik, ada dua fungsi utama paling nggak, fungsi kesehatan dan fungsi kognitif atau mental yang membaik gitu ya. Kita tahu kalau kesehatan apa aja ya, tentu macam-macam sampai berumur panjang, dan kalau kognitif mental seperti saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, ini apa yang berubah di otak saat meditasi? Ini juga terlalu banyak sebenarnya tersedia kalau kita cari ya, apa aja yang sudah ditemukan oleh para saintis di laboratorium tentang yang berubah di otak, berubah positif ya. Saya nggak perlu jelaskan untuk mempersingkat waktu. Ini juga sebenarnya apa aja yang berubah juga nanti bisa dibaca di presentasi saya kalau di-download nanti. Jadi memang itu membuat meditasi membuat fungsi otak jadi menambah atau meningkat. Kemudian, nah ini akhir dari slide terakhir adalah ketangguhan menghasilkan SDM unggul. Ketangguhan adalah resilience ya, tadi saya bilang ya, menghasilkan SDM unggul. Sebagaimana saya sebut, kita belum di Indonesia terutama ya, di luar juga sebenarnya juga sudah banyak sebenarnya, tapi masih juga belum menjadi umum gitu, bahwa neuroscience digunakan, riset neuroscience digunakan untuk memperbaiki SDM unggul. Misalnya sebenarnya yang paling sederhana adalah di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di Amerika, di Inggris, di negara-negara maju ya, sudah mulai dimasuki program neuroscience. Misalnya bagaimana mereka pelajar-pelajar itu dilatih melakukan meditasi, melakukan perbuatan baik, tadi kebajikan gitu ya. Mereka dilatih untuk berbuat kebajikan karena menurut riset berbuat kebajikan memang menghasilkan fungsi otak yang lebih maksimal, dan memang terbukti anak-anak yang berlatih meditasi, berlatih melakukan kebajikan, mereka prestasi sekolahnya, belajarnya jauh lebih bagus karena fokusnya lebih bagus dan lain sebagainya. Bullying turun segala macam gitu ya. Jadi emang neuroscience sudah banyak digunakan di negara maju. Nah, ketangguhan atau resilience itu tadi ini 3 kali sudah saya sebutkan. Kebahagiaan, positivity juga sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, sama juga ini sebenarnya ringkasan dari semuanya sudah ada, jadi saya nggak perlu bacakan lagi. Atau yang bawah mungkin perlu saya ulang lagi karena untuk menonjolkan bahwa SDM unggul itu kita jadi lebih produktif. Harusnya begitu kan, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih punya solusi pada berbagai persoalan. Persoalan kan memang banyak banget gitu, seperti yang disampaikan seringkali oleh
Harari di masa depan persoalan kita lebih bertambah karena banyak perubahan-perubahan yang begitu cepat. Satu perubahan memicu perubahan yang lain gitu, sehingga kita akan lebih stres, lebih gampang depresi gitu. Kalau kita stres, depresi, maka fungsi otak akan menurun. Itu yang penting dari neuroscience. Tidak mudah stres, atau itu tadi sudah saya sebutkan, tidak cenderung pada agresi. Nah ini dia. Kalau Harari sering bilang kita butuh global cooperation gitu. Nah, bagaimana caranya itu kalau kita cenderung pada agresi, pada kekerasan, pada kebencian gitu. Nah, neuroscience memiliki solusi untuk itu gitu, untuk global cooperation itu. Lebih cenderung pada altruism juga sama ya, kerjasama, lebih cenderung pada humanity, berbagai prestasi yang lebih mungkin dicapai dan lebih tinggi dengan berbagai riset sains yang kita sudah miliki dalam 3 dekade terakhir ini. Jadi demikian Bapak Ibu, saya kembali kepada Elza dan Tami, silakan. Oke Jojo, terima kasih atas paparannya bersama Desni tadi. Menarik tadi ya, menarik sekali tadi. Saya tidak tahu apakah budaya atau genetik itu juga berpengaruh di dalam resilience, gitu kan. Jadi ada orang yang memang terlahir punya ketangguhan dan ada juga yang lahir tidak tangguh. Tahun 80-an misalnya Gunnar Myrdal, itu seorang cendekiawan besar, pernah menempatkan Indonesia sebagai bangsa dengan soft etik, kerja yang lembek. Jadi orang-orang yang tidak punya ketangguhan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi dia bahkan menulis Indonesia itu suatu saat akan menjadi halaman belakang Asia. Karena 2 hal ya. Pertama, korupsi yang gawat, yang sampai hari ini ternyata benar, yang tidak terpecahkan. Yang kedua, etos kerjanya lembek, jadi orangnya gampang menyerah menghadapi tantangan hidup. Jadi itu faktor budaya yang sudah mengakar sejak lama. Oke kawan-kawan, kita sampai pada diskusi. Mungkin Tami mau menambahkan dulu. Tami bisa mendengar? Sekarang bisa mendengar, ya, walaupun tadi suara hilang timbul. Minta maaf karena aku masih dari desa ke desa. Ya. Tapi tadi aku tuh sempat tertawa terbahak-bahak pada saat dibilang resilience tadi. Bagaimana cara supaya kita nggak stres, nggak apa gitu. Karena aku mengalami gimana harus loncat dari satu kiri ke satu ke kanan, gimana kemudian tiba-tiba satu sinyalnya hilang gitu, satu itunya itu. Dan betul bahwa resilience itu ternyata penting gitu. Jadi aku minggu-minggu ini mengalami gitu. Jadi pada saat tadi Bang Jojo dan Mbak Desni mengatakan ketangguhan, apa kemampuan ngandelin stres itu jadi salah satu membuat kita menjadi kuat, itu ternyata betul gitu loh. Jadi pas tadi itu aku betul-betul menertawakan diriku, hilang sinyal, aku keliling-keliling, terus temanku bingung, lo ngapain Mi gitu. Nggak apa-apa nyari sinyal gitu kan. Jadi dan apa namanya, dan pada saat kita bisa melakukan itu tuh kayaknya kita bahagia betul gitu loh. Jadi maksudku memang ternyata bahwa ketangguhan kita itu penting. Ketangguhan kita itu penting pada bukan hanya mungkin pada hal-hal yang normal. Kita kan pada hal-hal yang tidak normal ya, nah, gitu. Jadi ini aku sekaligus curhat nih, tapi aku senang betul bahwa ternyata SDM unggul itu bisa dikulik dari neuroscience, dan ternyata kalau kita berhasil misalnya mengatasi itu dan membuat diri kita tanda kutip ya bisa lebih baik, maka kemudian Indonesia juga bisa punya masa depan yang lebih baik. Jadi aku setuju Bang Elza. Sekarang ini kayaknya banyak tuh teman-teman di chatbox itu kayaknya ada siapa aja tuh Bang? Ya, ada Pak Komara sudah siap. Setelah ini saya minta Pak Komara. Silakan Pak Komara. Aduh, Mas, ya. makasih. Begini, ya. Saya kenapa nimbrung lagi, berarti udah addicted nih. Nah, ini topiknya ini membuat saya sebetulnya tadi terakhir itu saya bilang ini topiknya sulit nih. Tadi kan Mas Jojo bilang neuroscience bisa membantu orang-orang. Ini masalahnya di video awalnya itu diceritakan bagaimana orang jadi jobless.
Dan itu saya cerita nih. Oh, nggak apa-apa ya. Ya, Tadi silakan, karena Mbak Tami juga curhat barusan. Misalnya kita begini, pensiun, ya, itu nervous itu. Ya, nervous, kebetulan masih diperlukan sana sini itu menjadi sangat bersyukur. Tetapi di zaman pandemi dan di zaman sekarang ini itu kelihatan sekali masyarakat kita itu, makanya kan criminal rate agak tinggi tuh. Jadi saya begitu mendengar resilient, bagaimana kita menjadi tangguh badai ini apa istilahnya itu berseliweran, dan kalau kita nggak bisa, apakah itu agamanya atau juga networkingnya kurang dan lain-lain, itu bisa suicide. Nah, oleh karena itu saya, Pak, ini sebetulnya sebagian ini masalah gue ini. Tapi maksud saya penjelasan Mas Jojo ini ya, langsung dikembalikan ke neuroscience, ada batasnya juga tuh. Maksud saya gini, lagi-lagi saya pengen mendorong teman-teman. Ini teman-teman pasti backgroundnya banyak kan psikologi ya. Maksud saya itu jadi kembali ke terapi konkret ya. Misalnya nih, buru-buru memperluas networking. Jadi misalnya nih kebetulan saya dosen, jadi bisa nggak mulai lagi ngontak-ngontak yang dosen-dosen swasta, lu ada tempat nggak, lu ada ini nggak? Jadi upaya-upaya konkret, tidak semata kembali ke neuroscience menjadi tenang, karena itu ada batasnya loh. Udah berdoa terus, banyak orang berdoa atau juga hatinya gelisah. Mungkin sementara itu, artinya begini, ini topik sangat dibutuhkan bagaimana orang tidak down, tidak jatuh, kemudian ke lembah, bukan lembah nista ya, ke lembah kehancuran diri sendiri dengan hopelessness itu. Dan itu sangat ini Mas, mengerikan. Pasti teman-teman kita, junior kita, anak-anak muda yang susah cari kerja, and so on. Nah jadi neuroscience bisa membantu dengan ketenangan, salah-salah narkoba, misalnya pengen melarikan diri. Tetapi mesti ada tim nih di teman-teman di sini, apalagi kalau backgroundnya psikologi, untuk menjadi lebih action oriented, ketemu juga namanya. Mungkin itu Mas, untuk menggelitik, untuk making this group is, tadi saya lagi itu tentunya nyari pemikiran yang untuk menantang teman-teman di sini. Jadi saya sembari mikir, sembari melempar, kayaknya saya nggak cukup nih kalau cuma kembali ke neuroscience. Tetapi apakah itu menjadi, kalau action oriented model pemikiran saya itu, apakah sama dengan visi misi teman-teman yang ada di grup ini? Mungkin itu ya. Siap to support. Terima kasih. Terima kasih Pak Komara. Mungkin itu problem banyak orang mau pensiun ya Pak ya. Hidup dalam keramaian, tapi ketika pensiun karena dia nggak punya networking dan sudah lama dan terbiasa hidup dalam satu komunitas, tiba-tiba hubungannya dengan komunitas itu terputus total gitu. Sehingga lalu ada proses keterasingan. Jojo, silakan dijawab. Ya, makasih Elza. Tadi Elza bertanya sebelum Pak Komara dan Tami ya cerita itu tentang apakah kultur punya pengaruh pada resilience gitu, pada ketangguhan, pada SDM. Tentu ada gitu, karena beberapa kebiasaan atau tradisi masyarakat itu akan menghasilkan resilience gitu. Misalnya Jepang itu anak-anaknya kan diajarkan untuk lebih mengenal atau lebih mengutamakan disiplin pertama kali ya, sebelum belajar macam-macam gitu. Dan disiplin itu kan sebenarnya sebuah bagian dari aktivitas altruism. Jadi bagaimana mendahulukan kepentingan orang lain gitu, dibanding kepentingan sendiri gitu. Padahal menurut riset itu kegiatan seperti itu
menghasilkan perubahan positif di otak. Jadi ada kultur, itu hanya saya berikan satu contoh aja. Bagaimana kultur bisa, seperti yang ditanyakan Bung Elza, bisa mempengaruhi pada SDM, pada resilience gitu. Kemudian Tami tadi bilang ada hal-hal sederhana, ternyata kita butuh resilience ya pada hal-hal sederhana sekalipun gitu. Tentu apa yang dialami Tami tadi barusan gitu, nyari-nyari sinyal gitu, putus melulu gitu, itu kan menghasilkan stres gitu kan. Dan bagaimana caranya stres ini supaya nggak mengganggu kemampuan berpikir yang jernih dari Tami gitu kan. Kalau kita tahu kan kalau stres, kita sering bilang pada orang jangan stres nanti nggak bisa mikir gitu kan. Itu betul sebenarnya. Ketika stres kita memang cenderung nggak berpikir jernih lagi gitu, sehingga mestinya ketemu jalannya untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik, bisa malah nggak ketemu gitu. Jadi penting tahu bagaimana menurunkan tingkat stres, meskipun dia sederhana sekali tadi, cuma sinyal nggak nemu gitu ya. Tapi neuroscience itu memberikan beberapa cara untuk menurunkan tingkat stres pada saat terjadi seperti itu. Lalu Pak Komara ini, waduh ini memang satu contoh yang diberikan sama Pak Komara itu tentang saat-saat pensiun itu banyak yang stres, memang saya lihat juga gitu ya beberapa, dan misalnya ayah saya juga gitu ya, dan teman-temannya ketika stres kemudian dia ketika pensiun kemudian menjadi lumayan cukup down gitu, karena ayah saya itu kan bekerjanya di bank gitu ya, nggak seperti Pak Komara barangkali kalau dosen jaringannya luas, tentu masih bisa tetap aktif gitu pada saat sudah pensiun gitu. Ya, ini juga penting gitu. Kita di Indonesia ini umur berapa Desni pensiun? 60 juga ada pensiun ya kalau nggak salah ya. Kalau dosen 65. Ya kalau dosen. Kalau aku 65. Ya sekitar segitulah ya kita pensiun gitu. Padahal hidup kita masih lebih panjang daripada itu gitu, mungkin 80 tahun. Nah, masa 20 tahun setelah pensiun kita isi dengan apa gitu. Tentu kita punya uang pensiun gitu, tapi apakah itu cukup untuk membuat kita bahagia? Istilah yang sering dipakai secara umum kan bahagia, tapi kalau saya sebenarnya apakah itu cukup untuk membuat fungsi otak kita tetap berfungsi maksimal dengan uang pensiun yang mungkin juga besar gitu ya. Tapi kalau neuroscience bilang nggak cukup, kita harus melakukan banyak kegiatan yang telah ditemukan, yang riset gitu, yang disarankan untuk mengisi hidup yang masih 20 tahun lagi itu. Karena begitu fungsi otak kita menurun, bukan hanya kemampuan kognitif kita menurun gitu, produktivitas kita menurun gitu, atau lain-lain, kita nggak jernih lagi berpikir, tapi kesehatan juga ikut menurun. Itu yang tentu nggak semua orang nggak menginginkannya. Ketika kita turun fungsi kesehatan gara-gara fungsi otak yang menurun, maka hidup kita udah nggak digolongkan dari healthy life expectancy itu gitu kan. Di Indonesia healthy life expectancy itu cuma berapa? Desni saya lupa, rendah sekali dibanding negara-negara lain. 63 healthy life expectancy-nya. Setelah itu kita memasuki masa-masa sakit setelah tahun 63 dan sampai akhirnya ajal di umur 72 tahun kalau nggak salah ya. Jadi life expectancy Indonesia 72 tahun. Sangat pendek kan gitu ya. Ini yang menurut penelitian ya di Indonesia. Beberapa negara lain itu punya life expectancy yang panjang, bisa sampai 90 tahun gitu. Dan mereka bukan negara maju, bukan negeri maju, bukan daerah maju, tapi daerah-daerah seperti misalnya di Pulau Ikaria di Yunani, pernah saya diskusikan juga, pernah saya singgung soal ini gitu ya. Mereka petani, orang-orang yang berladang gitu, umurnya 102, 110 tahun, panjang-panjang, dan mereka ketika umurnya 100 tahun tetap sehat gitu. Jadi life expectancy-nya lebih daripada 100 tahun. Itu kan luar biasa, bukan karena negeri mereka maju ternyata, tapi karena ada banyak hal gitu yang di dalam diskusi sebelumnya pernah kita sebutkan. Jadi Pak Komara, betul-betul kita memang perlu tangguh, perlu cari tahu bagaimana caranya untuk tetap tangguh. Karena
apa yang semua itu kita butuhkan karena yang tadi saya sebutkan. Saya kembali ke Elza dan Tami. Ya, terima kasih. Tadi penjelasannya benar ya. Nah, tadi aku curhat tuh karena aku mengalami. Jadi aku tahu benar gitu. Mbak Desni, apakah ada tambahannya atau kalau misalnya Mbak Desni tidak ada, Mbak Tami kurang keras suaranya. Oh iya. Cukup keras kok. Kedengeran sih. Nggak, aku mau tambahin sedikit aja, Kak Tami. Ya, mungkin tidak semua seberuntung, ada beberapa perusahaan atau organisasi atau institusi yang memang mempersiapkan masa pensiun karyawannya. Contohnya kantor aku itu para pensiunannya bisa dikatakan sejahtera karena uang pensiunnya cukup, asuransi kesehatannya sama persis dengan staf yang masih aktif, tapi kan tidak semua bisa mendapatkan privilege itu gitu kan ya. Nah, apa yang kita lakukan artinya kan harus dari kita sendiri. Kita harus mempersiapkan tidak hanya mental tapi juga financial gitu kan. Ya mungkin better preparation gitu, kita menabung. Ini kan tadi Pak Komara bilang action oriented gitu kan ya. Jadi ya gitu, kita ada preparationnya dan ada yang tadi Jojo bilang memaksimalkan fungsi otak berulang-ulang. Dia katakan implementasinya gimana sih yang tadi 5+1 gitu. Kita membiasakan diri bermeditasi dari sekarang, tidak usah menunggu waktu kita sudah pensiun. Kita menulis jurnal positif 5 dan +1 yang berulang-ulang kali kami sampaikan. Kayaknya gitu. Ada contohnya, kita punya contoh di grup ini. Ada Pak Syampun, ada Bu Erna yang sudah pensiun sekian lama, sampai hari ini beliau sudah 3 minggu tidak bisa bergabung dengan kita karena beliau mengajar di jam yang sama. Jadi itu contoh menggunakan masa pensiun untuk masih menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja kayaknya, Kak Tami. Ngomong-ngomong ya, aku mau kasih tahu nih, kalau aku sekarang kuping kiri sedang mengajar, kuping kanan sedang mementor, dan aku lakukan 2 hal, dan tadi dua-duanya nggak dapat sinyal, sekarang dapat. Keren. Sekarang ini ada dari Mbak Naida nih di chatbox, silahkan Mbak Naida. Boleh ya Bang Elza, ada Mbak Naida di chatbox, orang Kalsel, temanku loh. Oh gitu, silakan. Silakan Mbak Naida. Mungkin kalau suaranya belum keluar, Pak Nurman dulu. Boleh? Ya, suara saya terdengar? Terdengar ya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, ini sangat berharga. Saya neuroscience itu sesuatu yang baru, tapi dari penjelasan Jojo sama Desni tadi saya coba tangkap begini. Sebenarnya resilient itu bisa kita peroleh atau levelnya sangat tinggi jika kita punya level positivity yang gitu. Nah, untuk mendapatkan level positivity tinggi itu kita memang harus bagaimana membuat saraf-saraf kita rileks. Sebenarnya sesedikit mungkin hal-hal negatif gitu, negativity itu bisa kita hilangkan. Kita untuk menghilangkan negativity misalnya gitu, untuk menghilangkan negativity katakanlah tadi ada pelatihan mindfulness itu bisa mencatat angka sekian miliar dolar Amerika kan di Amerika. Intinya adalah bagaimana kita berupaya agar kondisi saraf kita atau otak kita itu rileks gitu kan ya, sedikit mungkin negativity. Nah, saya kira selain barangkali tadi meditasi atau pelatihan mindfulness gitu kan ya, ada hal-hal yang barangkali sederhana yang saya dengar dan saya kira kita praktikkan, misalnya kalau kita mengadopsi kultur Jawa yang pakai falsafah nerimo. Nerimo itu artinya bagaimana kita bisa ikhlas. Nurman, suaranya bergelombang. Oh gitu ya? Ya, silakan. Sebentar. Nah, ini jelas. Ya. Sekarang bagaimana? Nah, sekarang jelas sekali. Ya. Lebih jelas sekarang. Oke. Nah,
Jadi tadi untuk meningkatkan positivity sebenarnya kalau kita mengadopsi kultur Jawa itu kan ada nerimo ya. Kan kalau metode-metode dalam tanda petik, metode modern kan ada pelatihan mindfulness, ada meditasi dan seterusnya. Nah, secara kultur sebenarnya Indonesia dalam hal ini barangkali kalau boleh mengadopsi filosofi Jawa adalah nerimo itu artinya kita ikhlas gitu kan ya. Ikhlas untuk nerimo, ikhlas untuk falsafah Jawa nerimo. Ya. Agar kita bisa berdamai dengan kondisi-kondisi negatif atau negativity, sehingga apabila kita bisa berdamai menerima hal-hal yang bersifat negatif, itu maka level atau kadar positif kita itu bisa meningkat gitu kan ya. Dan dengan positivity yang meningkat, maka resilient atau ketangguhan kita untuk memanfaatkan otak gitu kan ya, untuk menghadapi hal-hal yang barangkali harus kita atasi, harus kita carikan solusi gitu kan ya, itu juga makin meningkat. Nah, misalnya barangkali kalau di Islam gitu kan ya, di agama yang saya anut itu ada konsep ikhlas. Saya kira ikhlas juga salah satu metode yang gratis, murah gitu kan ya, seperti halnya juga prinsip nerimo dalam kultur Jawa untuk meminimalkan, bahkan kalau perlu meniadakan sama sekali, menihilkan yang namanya negativity. Sehingga dengan sedikit atau sama sekali tidak ada negativity dalam otak kita, itu akan meningkatkan level positivity, dan dengan kadar positivity yang maksimal kita juga mengembalikan otak kita, ketangguhan kita, resilient kita gitu kan untuk mengatasi persoalan hidup. Nah, cuma memang kita sebagai makhluk sosial, saya kira banyak banget ya sumber-sumber yang akan memancing gitu kan ya, akan men-trigger negativity. Bahkan ada seorang teman saya, sutradara terkenal itu, saya cek kok udah lama ya nggak muncul di Twitter gitu kan ya. Terus saya cek, lo kok udah lama ya nggak nongol di Twitter. Dia bilang karena Twitter itu ternyata belakangan jadi makin toksik seperti itu. Nah, jadi saya kira sesederhana itu ya. Kalau memang ternyata ada orang bikin pelatihan mindfulness dan situ bisa menghasilkan miliaran dolar bahkan gitu kan ya, atau pelatihan meditasi yang barangkali juga itu menjadikan semacam kayak ya itu sesuatu yang baik-baik aja. Cuma balik lagi saya mau coba ulang lagi tadi falsafah Jawa gitu kan ya, nerimo atau barangkali prinsip ikhlas dalam Islam itu juga sebenarnya kalau kita bisa konsisten gitu kan ya, kita amalkan, kita implementasikan, itu saya kira bisa menihilkan atau mengurangi negativity untuk kemudian memaksimalkan positivity. Dengan positivity yang meningkat, stres dalam otak kita itu yang limbah-limbah negativity akan berkurang, sehingga itu tadi dengan kondisi otak syaraf yang lebih rileks gitu kan ya, bersih dari hal-hal negatif, itu akan memaksimalkan resilient. Yang saya sebenarnya tadi coba kontak Jojo sebelum sesi diskusi ini adalah bagaimana neuroscience itu mau coba saya implementasikan, sehingga sebenarnya nanti kita japri aja, Jo. Saya berpikir apa nggak ada aplikasi gitu kan ya di Android atau apa yang itu tadi dasarnya adalah neuroscience tapi lebih implementatif, saya kira. Itu aja sih saya. Terima kasih. Makasih Nurman. Kasih Nurman, nih pertanyaannya bagus banget nih, Jo. Bagus banget. Bagaimana menyuntikkan falsafah hidup tertentu, misalnya falsafah Jawa ya, atau konsep agama tertentu seperti yang disebut di dalam Islam itu ikhlas. Saya kira semua agama punya ya, untuk memperkuat positivity. Dijawab dulu, Jo, ini pertanyaan berat. Ya, pertanyaan berat ini. Nggak boleh disela sama pertanyaan lain. Pertanyaannya maglep. Iya, di program-program yang tersedia itu untuk menurunkan stres, untuk mendapatkan positivity itu memang sudah banyak sekali. Maka tadi saya sebut menjadi industri miliaran dolar di dunia gitu, karena betapa pertama adalah riset-riset neuroscience bisa menghasilkan program yang terbukti
lebih ampuh dibanding dulu ya, sebelumnya kan ada psikologi gitu ya. Nah, psikologi ternyata dikalahkan sama berbagai riset neuroscience dalam memberikan solusi pada apa namanya kondisi positif di otak tadi yang menurunkan tingkat stres sampai lebih signifikan gitu dibanding psikologi. Hingga ini jadi populer gitu dan apa namanya dimanfaatkan oleh para pebisnis gitu untuk menjual programnya. Tadi di bagian akhir apa namanya Nurman bilang apakah ada aplikasinya? Ada banget gitu di Indonesia aja yang belum ada gitu. Tadi dalam presentasi saya sudah saya sebutkan satu yang terkenal sekali itu namanya Headspace, kemudian ada sebelum itu ada Calm yang lebih duluan tapi kurang populer gitu. Mungkin Headspace lebih populer karena dibangun oleh Andy Puddicombe yang apa namanya lebih banyak promosi sebelumnya, lebih dikenal sebelumnya karena dia seorang Inggris yang apa namanya belajar 10 tahun lebih barangkali di sana di pegunungan Himalaya, belajar meditasi. Kemudian dia pulang, dia banyak dipakai untuk jadi pembicara. Dia terkenal sebagai orang yang mengajarkan meditasi gitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kata lain kebahagiaan kan tadi saya udah bilang ya, menurun, nggak punya stres gitu, atau dia memiliki kondisi positif di otak gitu. Jadi pertanyaan Nurman di bagian akhir, apakah ada aplikasinya? Ada, dan saya akan segera bikin sebentar lagi. Nggak, ini apa namanya, saya itu harapan saya mau bikin seperti itu juga karena di Indonesia belum ada gitu, tapi belum ada investornya gitu. Terus kemudian yang menarik sekali, yang berat juga itu tentang nerimo, ikhlas gitu ya. Nanti ada soal Twitter juga yang menghasilkan toksik. Twitter itu adalah media sosial. Saya pernah bikin satu diskusi di sini, di forum ini ya, tentang media sosial yang menjadi toksik gitu. Memang itu sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan agar banyak orang yang nggak akan menerima akibat buruk dari media sosial gitu. Gimana caranya menggunakan media sosial supaya nggak menjadi toksik bagi kita. Tapi yang nerimo dan ikhlas itu, ini menarik karena hampir di banyak kultur gitu, di banyak ajaran sebenarnya ada selalu tentang nerimo dan ikhlas itu. Di Buddhism, saya lebih menjelaskan soal Buddhism aja untuk merespon soal nerimo dan ikhlas itu ya. Di Buddhism itu kan meditasi mungkin nggak banyak apa namanya, kalau kita nggak pelajari Buddhism mungkin nggak begitu tahu ya tentang mengapa dibutuhkan meditasi itu gitu. Dan sains ternyata meneliti itu dan kemudian juga menganjurkan apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang India itu ya, awalnya kan dari sana, dari India, meskipun sebenarnya praktek-praktek seperti meditasi ada di mana-mana yang mirip seperti itu. Kalau apa namanya kita pelajari meditasi itu apa sih gitu ya. Meditasi pada tingkat yang paling awal adalah fokus pada satu hal. Yang paling mudah adalah fokus pada tarikan nafas dan hembusan nafas gitu. Perhatikan aja, kita tahu kita akan mengalami kalau coba ternyata pikiran kita akan melayang ke sana kemari, tapi kalau kita sadari kita pikirannya melayang ke sana kemari, kembali lagi fokus pada tarikan nafas itu. Terus begitu, dan pada tahap yang lebih lanjut atau yang lebih advance, kita nggak memperhatikan tarikan nafas, tapi memperhatikan pikiran kita sendiri. Saat ini kita muncul ada satu pikiran apa gitu, misalnya tentang pintu yang belum ditutup gitu ya. Terus kemudian kita sadari aja gitu, tanpa melakukan apa-apa, tanpa melakukan judgement. Apa namanya, biasanya mereka menyebut itu tanpa melakukan judgement. Kalau beberapa orang lain bilang living in the moment gitu, living now, apa segala macam yang terkenal itu ada Eckhart Tolle gitu. Terus kemudian itu pada saat kita mulai memperhatikan pikiran tanpa kemudian terpengaruh, tanpa kemudian, karena kita kan yang kita ingat atau yang terlintas di kepala adalah sesuatu yang buruk gitu di masa lalu atau di masa depan. Masa depan maksudnya kita membayangkan, waduh bisa gawat ini besok nih karena saya belum selesai ini. Itu menimbulkan stres gitu. Nah, meditasi melatih kita untuk hanya melihat pikiran itu, melihat terutama yang buruk, hanya melihat tanpa
kemudian terpengaruh tanpa membuat emosi kita terganggu, menjadi marah, menjadi takut, menjadi yang lain-lain gitu. Itu kan sama dengan rimo di dalam falsafah Jawa. Sama pula dengan ikhlas di dalam Islam gitu. Ikhlas saja apa aja yang terjadi gitu, apa aja yang kita pikirin bakal terjadi, kita nggak usah takut, ikhlas. Itu semua dari Tuhan yang memberikan gitu, semua akan baik jadinya gitu. Jadi meditasi sebenarnya nggak jauh sama sekali daripada falsafah Jawa Nrimo atau dari ajaran ikhlas dalam Islam. Saya kira itu bisa menjawab atau merespon apa yang disampaikan oleh Nurman. Saya kembali ke Elza dan Tami. Oke, terima Keren kasih. banget. Keren banget. Gue muncul. Ya silahkan. Kami ada Pak Eka Budianta ya? Ini? Ya, di sini Ya, aduh Pak ada Eka, tamu Budianta. kehormatan. Pak Eka, Boleh, ya, silakan. silakan bicara Pak Eka. Ya. Oh, Eka Budianta. Sebentar, masih di mute ya. Ya, mungkin masih belum menyadari, masih di mute. Mungkin belum menyadari ya. Oke. Kalau enggak, silakan. Tadi Pak Sampun tiba-tiba ini ya menghilang ya, sinyal lagi buruk. Kalau nggak ada Pak Sampun, silakan Bu Mei mau bicara mungkin. Tadi Pak Eka udah sempat bisa ngomong, tapi mute lagi. Enggak, tadi bukan suara Pak Eka sepertinya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ngacung ya, karena nggak terlalu jelas ini. Ya. Ya, saya lebih suka menyimak saja. Oke. Belum begitu paham. Ya. Belum. Saya nggak ada pertanyaan, Abang Reza. Oke. Mengamati aja dulu. Oke. Oke. Nurman barangkali mau menambahkan lagi tuh, masih terbuka mikrofonnya. Enggak. Sorry. Halo? Ini sinyalku agak terganggu. Itu bagaimana Jo cara efektif memunculkan ke dalam virus ikhlas itu atau virus Nrimo itu? Itu kan lewat proses ya. Nah, bagaimana tuh proses? Apakah sudah ada kayak metode praktis ya? Misalnya lembaga-lembaga seperti yang ada di Ari Ginanjar ya. Saya belum pernah ikut sih, tetapi dengar aja. Itu kan konsep yang ditawarkan kepada orang kan kurang lebih akan seperti itu ya. Nah, apakah menurut Jojo proses penanaman virus itu dengan mentraining orang 3, 4, 5, 6 hari seminggu itu akan efektif untuk merubah mindset orang? Iya, praktek merubah mindset tentu sudah dipraktekkan sejak lama ya, dan itu berhasil kan gitu di berbagai training ya, lembaga-lembaga training itu berhasil mereka menghasilkan misalnya orang-orang yang lebih produktif, atau SDM unggul gitu. Tapi sekarang muncul hasil-hasil riset baru yang sebenarnya jauh lebih praktis untuk menghasilkan SDM unggul atau produktivitas gitu. Nah, ini memang cukup mencengangkan banyak orang gitu. Misalnya tadi ya seperti disampaikan oleh Nurman, apakah ada aplikasinya gitu? Ya, aplikasi seperti misalnya Headspace itu kan dia nggak ada penanaman mindset di dalam aplikasi itu. Jadi orang harus menerima apa adanya gitu. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kalaupun terjadi sesuatu yang buruk, gitu terima aja. Karena kan satu misalnya akan berubah dengan cepat gitu. Nanti akan hal baik juga. Terus kemudian yang kedua mungkin juga setiap kejadian buruk akan menjadi pelajaran kayak gitu. Misalnya itu mindset begitu ya. Tapi di neuroscience nggak ada upaya-upaya untuk merubah mindset, karena ketika otak
fungsi otak menjadi maksimal, maka dia otomatis mindsetnya pun jadi baik. Itu memang betul-betul ditemukan dalam riset sains begitu gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan fungsi otak yang maksimal juga ternyata juga nggak sebenarnya nggak terlalu sederhana ya. Dibilang kan meditasi, berbuat baik, gitu. Olahraga juga termasuk, melakukan membangun tali silaturahmi. Itu kan kelihatannya gampang ya. Coba satu mau bersyukur ya, menulis jurnal positif, itu nggak gampang. Sangat sulit gitu ternyata gitu. Ininya penggambarannya sederhana. Meditasi juga ternyata nggak gampang, butuh latihan tiap hari dan mungkin berbulan-bulan kemudian baru kita akan melihat hasilnya gitu setiap kali kita meditasi. Tapi di awal-awal kita sering bilang meditasi saya gagal gitu. Saya nggak mau lagi meditasi, males gitu segala macam. Jadi meskipun caranya digambarkan gampang, tapi ternyata prakteknya juga sebenarnya sulit, butuh latihan. Makanya saya mengadakan diskusi online ini yang tiap hari Sabtu ini, intinya sebenarnya mau mengajarkan itu. Ayo meditasi lebih sering, yuk menulis jurnal positif lebih sering, yuk melakukan kebajikan lebih sering gitu. Tapi kalau saya ulang-ulang itu terus gitu, orang apa ini gitu kan, makanya saya kasih lebih luas lagi dari itu, seperti ini. Apa yang kita lakukan itu, yang tadi meditasi dan lain sebagainya, akan menghasilkan SDM yang lebih unggul, produktivitas, kejernihan berpikir, dan lain sebagainya yang saya sudah sebutkan. Gitu Elza. Barangkali saya harus nanggapin yang di chat room ya, karena ada banyak sekali nih. Tapi saya... Ini ada Uki Bayu, atau silakan Uki mau bicara, nulis beberapa kali. Ya. Ya, Mas Uki ini senior kita di Al Azhar dan beliau seorang sastrawan. Jadi silakan Mas Uki. Maaf saya terlambat masuk. Ya. Enggak. Terima kasih. Iya, saya minta maaf sekali jika harus mengatakan bahwa mari, justru saya berbeda dengan Jojo yang neuroscience. Saya berharap sekali agar dengan sebutan akal dan kalbu. Akal adalah otak kita, kalbu adalah hati kita. Keseimbangan antara akal dan kalbu itulah sebetulnya langkah yang harus kita lakukan supaya berbagai masalah bisa kita usahakan menetralkan minimal, tidak harus solusi. Atau netralisasi itu justru solusi. Dan ketika justru mengatakan meditasi, ya saya minta maaf lagi, saya harus mengatakan dalam ajaran Islam, sholat 5 waktu itu adalah sesuatu yang bukan lagi akal dan kalbu, tapi meniadakan diri di hadapan Allah. Dan kata meniadakan diri itulah yang boleh jadi tidak ada dalam konsep modern. Meniadakan diri di hadapan Allah, sebagaimana sebetulnya ketika teman-teman ke gereja juga meniadakan dirinya karena menghadap kepada Tuhan Yesus, juga demikian dengan teman-teman di Buddha dan seterusnya. Hal-hal seperti itulah yang boleh jadi kita memang sekali lagi nun sewu terlalu banyak berpikir sehingga kurang menyimbangkan diri dengan kalbu kita yang sebetulnya memiliki hak untuk bicara, memiliki hak untuk diperhatikan dan seterusnya. Tadi saya tulis juga tentang umatan wasaton, itu adalah manusia seimbang. Itulah konsep Islam yang sebetulnya. Jadi di dalamnya itu banyak macam, ada rela, ada ikhlas, ada tawadu, ada tawakal dan seterusnya. Nah, ini yang mudah-mudahan juga dapat dipahami untuk kita coba melaksanakannya. Memang betul harus bertahap, artinya juga karena meniadakan diri di hadapan Allah bukan hal yang mudah. Harus kita sadari dulu bahwa kami hamba Allah tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kapanpun kita bisa mati, kapanpun. Sehingga karenanya, ya Allah, terserah Anda dah, terserah Allah. Makanya kita hamba Allah itu bekerja, bernafas,
dan semua itu hanya oleh, dari, dan untuknya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ki Bayu. Ini waktu sudah hampir selesai. Mungkin terakhir Pak Komara masih ingin menambahkan kayaknya sebelum dijawab oleh Pak Jojo. Terima kasih Mas Elsa. Yes. Itu yang dari Terlalu pendek waktunya ya. dari Ya, ya. Mas Uki itu bagus banget. Tetapi gini, saya melihat hal yang mungkin lebih di bawah ya. Yang Mas Uki sampaikan itu betul-betul kepada golongan kita masyarakat yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Oh, mohon maaf pakai bahasa itu. Karena begini, bagi masyarakat yang marginal, yang di bawah, yang untuk kehidupan sehari-hari aja susah ya. Termasuk juga anak-anak muda banyak. Nah, ini yang berat nih. Saya dulu pernah di suatu kantor kami ya, di kantor kementerian itu ya. Yang seperti Mas Elza sampaikan ini kayak Ari Ginanjar atau apa yang konsep-konsep bagus ya. Kita bawa itu di kantor. Jadi kayak semacam brainwash halus lah ya. Mereka pengen yang konkret, sorry to say ya. Pak, gimana ini making money untuk supaya ada tambahan? Jadi just to the point, kalau kita nggak punya income, kalau kita nggak punya pemasukan untuk kehidupan apalagi Jakarta yang itu betul-betul bisa menjadikan segala macam. Bisa dibilang sih imannya nggak kuat, tetapi that's the real. Makanya kan yang saya bilang tadi, begal banyak ini. Nah, maksud saya tuh ini tadi saya jadi terpikir, ini sebetulnya pemerintah juga harus dengar nih hal-hal seperti ini. Jadi soal-soal santunan kesehatan, BPJS, jadi maksudnya tuh kalau di negara maju kan ada yang namanya social security ya, jadi dia nggak kerja pun dapat santunan, paling tidak itu backup. Kalau di kita terjun payung tuh dan kemudian bisa macam-macam. Nggak, ini hanya betul yang hal yang sorry to say normatif, bahkan religius, bahkan mungkin paham-paham apa ya, yang lebih berat lagi dari agama, tapi dia harus survive, itu bisa. Cuman di kebanyakan kita dengan banyaknya masyarakat yang masih gimana gitu ya, wah menjadi sangat sulit. Mungkin itu yang terpikir di saya menyambung apa yang Mas Uki tadi. Makasih. Oke, terima kasih nih. Komen terakhir, sekarang silakan Desni dan Jojo memberikan komen Desni? terakhir juga, sekaligus Desni dulu. acara ya. Mau? Desni dulu atau Jojo dulu? Desni dulu. Ya, silakan. Ini, sorry, penutup ya. Yes. Nanggapin Pak Komara. Kalau gitu Jojo jangan nanggepin Pak Komara dulu deh. Oke. Pak Komara dan Uki ya sekalian ya. Jadi saya kira memang yang disampaikan Pak Uki tadi adalah mengenai bagaimana ada solusi lain gitu. Tapi saya mau karena memang apa yang kita bicarakan di sini semua based on riset gitu ya. Nah, saya mau kasih contoh satu riset kecil aja di beberapa sekolah-sekolah di negeri maju itu. Apa sih persoalan di sekolah-sekolah itu kebanyakan gitu. Di Indonesia juga termasuk gitu. Biasanya adalah persoalan bullying gitu. Terus kemudian persoalan kekerasan antar pelajar ya. Juga satu lagi sulit fokus, jadi sulit belajar gitu. Kemudian prestasi akademisnya pun menurun gitu kan. Nah, terus juga soal popularity. Jadi mereka nggak menjadi orang yang populer atau yang disukai gitu. Itu kan persoalan-persoalan anak-anak di sekolah, di pelajar gitu ya, di sekolah-sekolah. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Neuroscience memberikan 2 aja yang dikasih gitu ya di dalam. Ini bukan riset, memang sudah sekarang populer diberlakukan di berbagai sekolah. Jadi ada program neuroscience di sana. Mereka diberikan 1 meditasi, kemudian 2 melakukan kebajikan kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada siapa. Mereka diminta untuk melakukan kebajikan ini, itu, dan itu. Dan yang ketiga, mereka diminta untuk menulis jurnal positif. Gitu. Hanya 3 itu dilakukan. Hanya dalam waktu 1 bulan, bahkan 3 bulan itu terlihat
perubahan yang besar itu. Misalnya angka bullying menurun, angka kekerasan menurun, fokus mereka pada saat belajar menjadi lebih baik gitu, sehingga prestasi akademis lebih bagus gitu. Dan tiap-tiap orang yang tadinya mendem, orang-orang yang anak-anak yang nggak populer kemudian menjadi bisa lebih bergaul gitu. Jadi neuroscience sudah dipraktekkan begini dan hasilnya seperti itu gitu. Itu udah cukup populer di berbagai sekolah di negeri maju. Kemudian Pak Komara tadi menyinggung soal orang-orang ini di Indonesia misalnya, kasih contoh gitu. Saya kira ini yang perlu saya tanggapin karena memang penting banget gitu ya. Miskin, nggak punya duit, yang mereka jadi persoalan utama mereka, bagaimana making money gitu, gimana caranya gitu, apakah neuroscience punya jalan, punya solusi untuk itu gitu. Dan tentu nggak langsung neuroscience bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang butuh making money seperti itu ya. Tapi kalau otak mereka ini lebih jernih, lebih baik gitu, lebih berfungsi maksimal, mereka lebih kreatif, lebih inovatif, tentu lebih banyak terbuka jalan, peluang ya. Tapi nggak langsung kan itu menghasilkan uang gitu. Cuma mereka otaknya udah lebih siap untuk melihat peluang-peluang kalau dia mengerjakan apapun gitu. Jadi itu Elza dan kami. Desi mau nambahkan? Ya. Enggak. Ya? Kalau menutup, oke. Oh, nanti menutup aja kali. Dia menutup aja Elza dan Fami. Komentar penutup. Ya, silakan Pak Desi. Ya. Oh, sorry. Aku mute dulu. Ya, kembali ke Elza dan Fami. Iya, menyimak diskusi sore ini memang masih banyak sekali, kalau disimaknya masih banyak sekali yang harus dibenahi gitu. Saat ini ketika orang di belahan bumi yang lain sudah sibuk mendaftar untuk jalan-jalan ke outer space, kita masih sibuk memikirkan how to put food on the table. Masih banyak PR untuk pemerintah kita memang. Tapi di lain sisi, apa yang jadi PR kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mempersiapkan generasi penerus kita untuk menjadi SDM yang unggul di masa depan? Saya akan kutip sedikit apa yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari dalam buku terakhirnya 21 Questions for 21st Century. Seorang bayi yang lahir hari ini akan berusia 30 tahun pada tahun 2050. Jika semuanya berjalan lancar, bayi itu akan masih hidup pada tahun 2100 dan bahkan mungkin menjadi warga aktif abad ke-22. Apa yang harus kita ajarkan kepadanya yang akan membantunya bertahan dan berkembang di dunia tahun 2050 atau abad ke-22? Keterampilan seperti apa yang dia butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, memahami apa yang terjadi di sekitarnya, dan menavigasi labirin kehidupan. Itu saja dari saya. Keren Mbak Desni, penutupnya mah benar-benar makjleb, kata orang makjleb binendang tuh begitu ya. Bahwa ternyata itu meringatkan kayak gently reminder buat kita bahwa ada yang harus kita lakukan di sekarang untuk yang akan datang gitu. Jadi kebayang bahwa tugas untuk membuat SDM unggul itu bukan tugas 1-2 hari, bukan tugas 1-2 orang. Kalau ada istilah apa? It takes the whole village ya. Iya, to raise a child. Itu begitu gitu. Takes the whole village. Benar. Jadi Bang Elza gimana ya, keren banget ya kita hari ini. Aku tuh selalu senang karena meskipun kita ini kelompok kecil tapi benar-benar diskusinya tuh padat gitu. Jadi setiap kita diskusi itu pasti ada sesuatu yang menggigit. Jadi benar-benar cabai rawitnya tuh kerasa. Bang Elza, dirimu di manakah? Yes, kita tutup pertemuan sore ini. Nanti mungkin biasanya dalam 1-2 hari hasil pertemuan ini sudah diupload kembali oleh Jojo dan Desni di YouTube-nya. Silakan ditonton di sana. Dan kita ketemu lagi minggu depan pada jam yang sama. Jadi ingat, setiap hari Sabtu sore sambil menikmati hidup santai di rumah, nikmati obrolan yang mencerahkan bersama pasangan suami istri Desni dan Jojo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, Sabtu depan.